Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang syarat wajib sholat dan juga beberapa permasalahan yang terkait tentang hal itu. Baiklah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babu syuruti wujubis sholat. Bab menerangkan syarat-syarat wajibnya sholat. Makna syuruti wujubis sholat aihiyallati idza istama'at fi insanin wajabatis sholatu alaihi wa hiya sittatun. Apa yang dimaksud syarat wajib sholat, yaitu apabila dalam diri seseorang terdapat syarat-syarat ini, maka sholat wajib baginya, sholat diwajibkan baginya. Begitu juga sebaliknya, apabila keenam syarat ini satu saja tidak terpenuhi, maka seseorang tidak wajib untuk sholat atau tidak diwajibkan sholat, yaitu ada 6. Al-awalu al-islam, fala tajibu alal kafiril asli walau qada'a alaihi idza aslama. Yang pertama adalah Islam, maka tidaklah wajib sholat bagi orang yang non muslim, juga tidak wajib qada atau membayar hutang sholatnya saat ia masuk Islam. Wa ammal murtaddu fayajibu alaihi qada'u ma tarakahu asna ariddatihi idza raja'a ilal Islam wa dzalika tahlizun alaihi. Adapun seorang yang murtad, orang yang Islam lalu keluar dari Islamnya, maka wajib untuk membayar hutang sholatnya saat masa ia murtad. Maka setelah ia kembali Islam, harus membayar hutang sholatnya selama murtad untuk memberatkan. Asani al-bulu fala tajibu ala sobiyi wala mumayyizan wa yakunul buluhu bi ihda salasi alamatin. Yang kedua, baligh. Maka sholat tidaklah wajib bagi anak kecil walaupun toh ia sudah pintar. Dan baligh di sini dengan salah satu dari 3 tanda. Al-awalu bulughu khamsa asyrata sanatan fi zakari wal unsa. Katubda'u min infisolil badani minar rohimi ila mururi khamsa asarata sanatan komariyatan tahdidiyatan. Yang pertama adalah baligh. Yang pertama adalah mencapai umur 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. 15 tahun itu dimulai dari saat ia pisah dari badan ibunya atau dari rahim sampai lewat 15 tahun hitungan kalender Qamariyah, hitungan pasti. Makna Qamariyatan ail bil asyuril arabiyah. Yang dimaksud Qamariyah adalah bulan-bulan yang Arab, bukan Masehi. Makna tahdidiyatan ailayuh kamu bil bulughi qabla mururiha walau bilahzatin. Makna dari tahdidiyah di sini adalah seseorang tidak dihukumi baligh sebelum melewati waktu 15 tahun tersebut yang dimulai dari pisahnya si bayi dari rahim secara pasti, walaupun toh hanya berselang beberapa detik dia belum dinyatakan baligh kecuali sudah melewati waktu itu.
Asani al-ihtilamu fi zakari wal unsa litis isinina komariatan takribiyatan fi zakari wal unsa. Wal ihtilamu huwa khurujul mani sawaun fin naumi awil yaqzati. Yang kedua adalah ihtilam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah umur 9 tahun, komariah, takribiyah yang dikira-kirakan, artinya kurang sedikit juga masuk hitungan ini, apalagi kalau lebih, bagi laki-laki dan perempuan. Apa yang dimaksud ihtilam? Yaitu keluar sperma baik dalam keadaan tidur atau mimpi dan juga dalam keadaan sadar. As-salisu al-haidu fil unsa litis isinina komariyatan takribiyatan kama taqaddama fi babil haid. Yaitu yang ketiga adalah haid bagi perempuan jika sudah menginjak umur 9 tahun komariyah yang dikira-kirakan, artinya jika kurang sedikit, bukan seperti tahdidiyah yang ini, maka sudah masuk hitungan 9 tahun seperti diterangkan dalam bab haid. As-salisu al-aqlu ay tamizu fala tajibu alal majnuni wasobiyyi ghairil mumayyizi wal mughma alaihi walau qada'a alaihim. Yang ketiga adalah berakal sehat, yaitu tamyiz, akalnya sehat. Maka tidak wajib bagi orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz, atau juga orang yang sedang mengidap penyakit ayan saat ayan atau epilepsinya kumat, dan juga tidak ada kewajiban membayar sholat bagi orang-orang tersebut. Ar-rabi'u at-taharatu anil haidi wan nifasi fala tajibu alaihima adaan wala qadaan. Yang keempat adalah bebas atau suci dari haid dan nifas, maka tidaklah wajib sholat bagi keduanya baik secara tepat waktu dan juga tidak wajib untuk membayar hutang. Al-khamisu bulughud da'wati fa iza lam tablughud da'watu fala yajibu alaihil qada'u indar romli khilafan Ibnu Qasim. Yang kelima adalah sampainya dakwah Islam, artinya penyampaian agama Islam sudah mencapai daerahnya. Maka jika dakwah Islam belum mencapainya atau tidak ada dakwah Islam di daerahnya, tidak ada yang mengajarkan tentang Islam di daerahnya, maka tidaklah wajib bagi orang tersebut untuk membayar hutang sholatnya. Itu pendapat Imam Romli, berbeda dengan pendapat Ibnu Qasim. Artinya kalau menurut Ibnu Qasim wajib untuk mengqadha sholatnya. Asadisu salamatul hawasi fala tajibu alaman khuliqa a'ma asomma walau natikon walau qada'a alaihi idza ruddat ilaihi hawasuhu. Yang keenam adalah panca indera yang normal, maka tidaklah wajib sholat bagi orang yang sedari lahir mengalami kebutaan atau mengalami tuli walaupun ia bisa bicara, dan juga tidak diwajibkan qadha bagi mereka saat panca inderanya, penglihatan dan pendengarannya kembali normal.
maka tidak wajib untuk mengqadha sholatnya selama ia buta dan tuli. Masailu, beberapa masalah yang terkait dengan hal di atas. Yajibu 'alal abai wal ummahati amru auladihim al-mumayyizina bis shalat idza balagu sab'a sinina wa yajibu darbuhum 'alaiha idza balagu 10 sinina ilal bulugh. Yang pertama, wajib bagi seorang ayah dan juga ibu untuk memerintahkan anak-anaknya yang sudah pintar, yang sudah punya nalar, untuk sholat saat mereka sudah mencapai umur 7 tahun. Jadi kalau sudah umur 7 tahun, seorang ayah dan ibu wajib untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Wajibu darbuhum 'alaiha idza balagu 10 sinina ilal bulugh. Wajib bagi mereka jika sudah mencapai umur 10 tahun untuk memberikan pukulan yang mendidik sampai mereka baligh. Berikan pukulan yang mendidik saat mereka meninggalkan sholat. Asani mas'alatu zawalil mani suratuha ayat khula waktu sholati wasyahsu mimman la tajibu alaihi sholat diwujudi mani'in minal mawani haidin au jununin au wirihima summa yazulu hadzal mani. Masalah ini berkaitan tentang hilangnya perkara yang mencegah sholat. Contohnya, waktu sholat sudah masuk, tapi seseorang tersebut tidak diwajibkan sholat karena ada beberapa yang menghalangi, mencegah. Contohnya haid, gila, atau yang lainnya. Kemudian perkara yang mencegah ini hilang. Misalkan ia haidnya sudah mampet, sudah sadar dari gila atau yang lainnya. Bagaimana hukumnya? Al-hukmu idza zalal mani'u wa qad baqiya min khurujil waqti qadru takbiratil ihram fa aksaru lahzatan fa aksaru wajaba qada'u tilka shalat. Hukumnya, saat perkara yang mencegah kewajiban sholat itu hilang, namun waktu sholat masih ada, meskipun hanya cukup untuk melakukan takbiratul ihram. Misalkan waktu sholat habis kurang 5 detik lagi, maka wajib untuk mengqadha sholat itu. Selanjutnya, wajibu qada'u ma qablaha idza kanat tujma'u ma'aha walaha suratani. Begitu juga wajib untuk mengqadha sholat sebelum sholat itu. Jika sholat sebelumnya itu boleh dijamak. Contohnya ada 2. Al-awalu ayazul al-mani'u waqta sholatil asri wa yajibu alaihi ada'uha wa qada'uz zuhri. Semisal hilangnya perkara yang mencegah keabsahan sholat pada waktu asar, maka wajib bagi seorang tersebut untuk melakukan sholat asar sekaligus untuk mengqadha sholat zuhur, karena zuhur bisa dijamak dengan asar. Asani ayazul al-mani'u waqta sholatil isya wa yajibu alaihi ada'uha wa qada'ul maghrib. Begitu juga saat perkara yang mencegah keabsahan sholat itu hilang, semisal di waktu isya, dia wajib untuk melakukan sholat isya dan mengqadha sholat maghrib, karena maghrib bisa dijamak dengan isya.
Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.